Perkenalkan, nama saya Nura Anggriani Chanturi, NPM saya 1901010247. Saya adalah mahasiswi aktif Prodi PGSD semester 4 dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu materi cerpen, tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan cerpen, mulai dari pengertian, ciri-ciri, cerita cerpen seperti apa, metode yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu Guru untuk mengajarkan cerpen, media yang dapat digunakan, serta pendekatan apa yang dapat diterapkan untuk mengajarkan materi ini kepada peserta didik. Yang pertama, cerita pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan dari kejadian nyata dan hanya dibuat-buat atau yang sering kita sebut dengan fiktif. Jumlah kata di dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek ataupun cerpen menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat dan langsung kepada inti cerita. Ciri-ciri cerpen. Ada beberapa ciri-ciri cerpen yang mungkin telah banyak diketahui oleh masyarakat luas. Di antaranya adalah ceritanya fiktif atau tidak benar-benar terjadi, berfokus pada satu aspek cerita, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas, penokohannya sederhana, tidak menggambarkan kisah semua tokoh, dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah jumlah katanya pendek ataupun singkat. Nah, dari pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen ini, saya akan menceritakan sebuah cerita cerpen yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cerpen dan apa sih itu cerpen, yaitu cerpen mengenai hewan yang berjudul Si Kelinci dan Si Kura-Kura. Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci dan seekor kura-kura. Si kelinci ini memiliki kemampuan, yaitu larinya sangat cepat karena kakinya sangat panjang. Sedangkan si kura-kura ini jalan saja dia sangat lambat. Nah, si kelinci ini congkak sekali sehingga banyak warga hutan yang tidak terlalu suka dengannya karena kecongkakannya, termasuk juga si kura-kura. Nah, karena ketidaksukaan si kura-kura terhadap si kelinci, akhirnya si kura-kura mengajak si kelinci untuk berlomba lari. Mendengar ajakan dari si kura-kura, si kelinci tertawa karena dia merasa bahwa tidak mungkin seekor kura-kura yang sangat lambat dapat mengalahkan dirinya yang sangat cepat dalam berlari. Tetapi si kelinci mengiyakan perlombaan tersebut. Nah, perlombaan tersebut akhirnya dilaksanakan. Pada saat perlombaan itu dilaksanakan, banyak sekali warga hutan yang datang ke tempat perlombaan itu karena mereka penasaran dengan perlombaan unik tersebut. Dan seekor warga hutan, yaitu monyet, ditunjuk sebagai wasit dari perlombaan tersebut. Nah, pada saat perlombaan itu mulai, si kelinci berlari sangat cepat meninggalkan si kura-kura yang sangat lambat. Nah, saat si kura-kura tertinggal sangat jauh dari si kelinci pada saat di pertengahan perlombaan ataupun di pertengahan jalan, dia merasa bahwa tidak mungkin si kura-kura dapat mendahulinya. Akhirnya dia memutuskan untuk tertidur siang dahulu. Tanpa ia sadari, ternyata saat ia tidur siang, si kura-kura yang tadi berjalan sangat lambat sudah bisa melampauinya dan sudah bisa memenangkan perlombaan. Akhirnya perlombaan itu berakhir dengan si kura-kura menjadi pemenang dari si kelinci yang berlari cepat tadi. Dan dari situ si kelinci pun merasa malu dan kecongkakan ataupun kesombongannya berkurang. Nah, dari cerita saya tadi sudah dapat sedikit banyaknya gambaran bahwa cerpen itu tidak ribet atau mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal yang penting saja. Terus penokohannya sederhana, tidak menggambarkan kisah semua tokoh, yaitu hanya kisah dari si kelinci dan si kura-kura saja. Jumlah katanya pendek, yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian berfokus pada satu aspek dan lain-lain. Kita lanjut kepada metode yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu Guru untuk mengajarkan materi cerpen ini kepada peserta didik. Di sini saya memilih metode reseptif, yaitu mengarah kepada proses penerimaan isi bacaan, baik yang tersurat, tersirat maupun yang tersorot. Metode ini juga sangat baik ataupun sangat cocok diterapkan pada siswa yang dianggap telah banyak menguasai kosakata, frase maupun kalimat. Yang dipentingkan bagi siswa dalam suasana reseptif adalah bagaimana isi bacaan dapat diserap dengan bagus ataupun dengan baik. Menurut strategi reseptif, pembaca dilarang bersuara, berkomat kamik, apalagi bergerak-gerak dalam membaca dan menyimak. Metode reseptif membutuhkan konsentrasi tinggi dalam menerima makna bacaan dan kondisi siswa jangan sampai dilupakan dalam metode ini. Begitu pula aspek pemilihan bacaannya. Kemudian selanjutnya, metode produktif adalah metode yang diarahkan pada berbicara dan menulis. Artinya siswa harus banyak
berbicara atau menuangkan gagasannya, sangat berbanding terbalik dengan metode reseptif tadi. Alasan saya dalam pemilihan metode ini adalah memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan fokus terhadap materi yang sedang diajarkan, karena pada dasarnya sasaran metode ini adalah materi dapat diserap oleh siswa dengan baik dan siswa diharapkan mampu menuangkan gagasannya dengan baik pula. Artinya saling mengisi ataupun saling melengkapi. Yang kedua, media yang dapat digunakan dalam materi cerpen ini adalah yang pertama, media buku. Seperti buku-buku cerpen mengenai kancil dan buaya, semut dan belalang, kemudian kelinci dan kura-kura tadi. Kemudian proyektor, yaitu guru membawa proyektor dari rumah ataupun memakai proyektor sekolah. Kemudian proyektor ini digunakan untuk memutar video-video mengenai cerpen-cerpen yang akan lebih menarik minat siswa untuk menonton video ini ataupun menonton cerpen ini, sehingga pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan tidak monoton. Alasan saya dalam pemilihan media ini adalah untuk lebih menarik minat siswa terhadap cerpen, juga lebih memudahkan siswa untuk memahami isi dari cerpen tersebut, yaitu 5W+1H. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengajarkan materi cerpen ini kepada peserta didik. Di sini saya pilih pendekatan konseptual atau contextual teaching and learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, kemudian mendorong siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga. Seperti cerita tadi, yaitu kelinci dan kura-kura. Nah, dari cerita tadi, seorang guru bisa menarik ataupun mengaitkan cerita tersebut terhadap dunia nyata, yaitu siswa tidak boleh sombong ataupun angkuh terhadap temannya, kemudian tidak boleh menyepelekan sebuah masalah dan lain sebagainya. Alasan saya dalam memilih pendekatan ini adalah memungkinkan guru untuk lebih menjelaskan atau lebih mudah menjelaskan materi pada siswa karena dikaitkan langsung dengan dunia nyata. Selain itu juga menunjang terjadinya proses belajar yang menyenangkan karena lebih mudah dimengerti karena berkaitan langsung dengan dunia nyata. Kembali lagi, kemudian pembelajaran tidak membosankan atau tidak berjalan secara monoton. Pembelajaran terarah ataupun menjadi bergairah. Kemudian pembelajaran terintegrasi dan guru lebih kreatif. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi cerpen. Jika ada kesalahan baik dari segi materi, perkataan, atau hal lainnya, saya memohon maaf. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada gading yang retak. Artinya semua itu memiliki cacat ataupun celah masing-masing. Sekian dan terima kasih.